الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Sadaqallahul azim. Bersyukur kehadirat Allah siang hari ini dengan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dalam rangka menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larang-larangannya. Siang hari ini Allah masih memberi peluang kepada kita dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang ketiga, khatib tak bosan-bosannya berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita, karena sebaik-baik bekal adalah bagi seorang yang beriman adalah bekal takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah rasa takut yang ada di hati-hati kita. Takut terhadap apa? Takut terhadap seluruh perintahnya dan seluruh larang-larangannya yang ada di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang rahmati Allah, adapun judul kita pada siang hari ini yaitu 4 perkara yang membuat seseorang akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Apabila kata Allah, Allah uji kita dengan sebuah akraman, kemuliaan. Kita diberi jabatan, kita diberi dengan harta yang melimpah, kebun yang luas. Pasti seluruh kita mengatakan kepada Allah, fayaqulu rabbi akraman, ya Allah, engkau telah memuliakan kami. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebaliknya kita mengalami hal tersebut, apa kata Allah dalam surah Al-Fajr ini? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Apabila Allah membatasi rizki kita, apabila Allah mengurangi apa yang kita miliki, apabila jabatan kita hilang dari kita, ekonomi kita amburadul, maka sepakat kita seluruh manusia mengatakan, fayaqulu rabbi ahanan, ya Allah, engkau telah menghinakanku. Tetapi Allah membantah ini semua. Apa kata Allah ayat berikutnya? Kalla balla tukrimunal yatim, kata Allah. Bukan demikian wahai hambaku. Apa penyebab pertama? La tukrimunal yatim. Kita tidak menyantuni anak yatim.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kebutuhan anak yatim bukan saja per tahun atau per semester 6 bulan, tetapi sepakat kita semua kebutuhan anak yatim adalah setiap hari. Setiap hari kita tahu ada mereka makan pagi, ada makan siang dan malam, dan di luar uang jajan yang ada pada diri mereka. Siapa tanggung jawab di sini? Tanggung jawab di sini adalah Allah membuka peluang investasi setiap diri kita yang beriman dan bertakwa untuk melakukan dan menyantuti anak tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya di dalam sebuah RW, RT dan bahkan wilayah ada anak yatim yang pada hari ini mereka tak makan, dan bahkan ibunya pusing mencari bagaimana mereka memberi makan anak mereka, maka ini adalah tanggung jawab kita seluruh orang-orang yang beriman dan muslim yang ada di daerah tersebut. Maka hadirin yang mata Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin meminta setiap rezeki yang kita minta yaitu 2,5% saja. Karena apa? 2,5% tersebut akan kembali kepada diri kita dan kebaikannya akan untuk kita sendiri. Maka sering jumpa kita setiap tahun kita menyantuni anak yatim. Mungkin ibunya membeli kebutuhan baju mereka ketika tahun itu. Apakah uang yang diberikan masjid dalam ketika bulan Ramadan lebih kurang 3 atau 4 juta cukup untuk mereka setahun? Kita sepakat dan yakin tidak akan cukup untuk anak-anak yatim tersebut. Maka inilah Allah membuka rezeki kita yang memiliki yang peluang yang banyak, rezeki yang melimpah. Disinilah kesempatan kita memberi mereka uang sekolah, uang makan dan sebagainya. Maka inilah anak yatim yang Allah buka investasi kepada kita yang memiliki rezeki yang banyak pada saat ini. Inilah penyebabnya Allah akan angkat derajat kita. Seandainya kita tidak mengamalkannya, maka sebalikannya Allah akan ahanan, akan menghinakan kita. Yang kedua, penyebab Allah akan mengangkat derajat kita. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Yang kedua adalah kita jarang menganjurkan memberi makan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tetangga kita, bahkan adik kita dan bahkan orang tua kita, inilah peluang yang Allah buka kepada kita untuk kita empati dan peduli kepada mereka. Kenapa kita empati? Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita berikan kepada mereka semuanya ini akan kembali kepada kita. Seandainya kita bersedekah, kita memberi makan kepada mereka, ternyata Allah berjanji di dalam Al-Qur'an. Apa janji Allah di dalam Al-Qur'an? Allah mengatakan sumbulatim mi'atu habbah. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, aku akan lipat gandakan mereka lebih kurang 700 kali lipat. Luar biasa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita bersedekah 10.000 minimal dalam satu hari, kita kalikan dengan 700, berapa jumlahnya? Lebih kurang ada 7 juta. Kapan Allah mengganti uang 7 juta tersebut? Ketika kita di dunia dan di akhirat. Apa buktinya? Ketika kita sebelum menikah, rezeki kita sesuai dengan kebutuhan kita semasa kita lajang. Tetapi ketika kita punya istri, kita punya anak 1, 2, 3, 4, 5, ternyata di sana rezeki kita bertambah. Sebelumnya kita belum punya rumah, kita punya rumah. Sebelumnya kita belum punya mobil, kita punya mobil. Kenapa? Karena Allah mengganti rezeki kita, karena kita telah bersedekah kepada anak kita, istri kita, dan bahkan orang tua kita dan tetangga kita. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan yang kedua
kita harus empati dan peduli kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab kita Allah muliakan kedudukan kita di hadapan yang lainnya? Yang ketiga adalah wala tuhibbunal mala hubban jamma wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna tura sa'aklan lamma. Yang ketiga ini Allah mengatakan kita selalu lupa dengan membagikan harta warisan. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ketiga ini Allah katakan kita mencampur aduk makan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Memang harta warisan sepele, tetapi hampir lebih kurang 90% ke atas semua peninggalan harta warisan orang tua kita bermasalah. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak pernah membagi harta warisan dengan hukum Allah. Inilah masalahnya. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, barang siapa yang tidak mau melaksanakan hukumku, yaitu membagi harta warisan dengan ilmu waris, yang kita tahu ketika kita belajar yang namanya ilmu faraid, maka kata Allah, kamu telah menentangku. Maka harta warisan sering kita ketemui yang namanya harta warisan budaya tradisi yang ada di kampung kita. Pertanyaannya, Ustadz, apakah kita membagi harta dengan sesuai dengan harta warisan budaya yang ada di orang tua kita? Menurut kami, jangan sampai kita membuat hukum di luar hukum Allah. Maka kita harus membuat hukum yang Allah inginkan, yang terdapat di dalam Quran dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembagian ini wajib menurut pandangan Al-Quran. Kita tahu ketika pembagian laki-laki mendapat 100%, ketika jatuh ke adik kita, contohnya dia wanita, maka mereka akan mendapati setengahnya. Ini dia masalahnya. Kenapa terjadi kesenjangan, terjadi ketidakadilan? Padahal banyak budaya yang mengatakan kita harus berhukum dengan tradisi yang ada. Mana yang kita lebih dahulukan? Maka menurut pandangan hemat kita adalah kita mengikuti hukum menurut pandangan Allah. Kenapa? Allah yang lebih tahu daripada di luar Allah yang lebih tahu. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ketiga kita wajib berhati-hati, dan kita sepakat dan yakin hampir seluruh harta warisan di mana-mana bermasalah. Yang keempat apa kata Allah? Wala tuhibbunal mala hubban jamma. Penyebab Allah mengangkat marwah derajat kita yang keempat apa kata Allah? Janganlah kamu cinta dan suka dengan dunia dan seisinya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Silahkan kita memiliki rumah yang mewah, silahkan kita memiliki kebun yang beribu hektar banyaknya, silahkan kita memiliki jabatan yang tinggi kata Allah. Tetapi Allah menggarisbawahi jangan sampai harta itu melekat di hati kita dan bahkan menjadi Tuhan buat diri kita. Inilah yang Allah takuti. Maka dari itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kita kaya biasa saja, kita punya mobil biasa saja, maka sering kita jumpai seseorang yang baru kaya kemudian rezekinya melimpah, pasti sering kita temui pergaulannya agak terbatas. Karena apa? Karena dia merasa dirinya lebih daripada yang lain. Inilah yang Allah takuti. Jangan sampai harta jabatan kita menjadi Tuhan buat diri kita. Kenapa? Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua apa-apa yang kita miliki dari lahir sampai kita meninggal nanti, semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah.
Apa statusnya, sifatnya? Statusnya kita hanyalah sebagai hak pakai. Maka dari itu hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 poin jangan lupa kita lupa dan selalu Allah ingatkan kepada kita. Seandainya kita lupa dengan 4 perkara tersebut, apa kata Allah? Aku akan ahanan menghinakan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam surat Al-Asr ini Allah berwasiat buat diri kita bersama. Apa wasiat Allah kepada kita? Seluruh perbuatan manusia dari ucapan dan tindakannya dalam keadaan rugi. Siapa mereka yang tak rugi? Yang pertama, mereka memiliki keimanan di hatinya dan istiqomah dengan imannya. Apa itu iman? Artinya yakin dan percaya. Percaya terhadap apa kita? Terhadap perintah dan larangan Allah yang telah kita ketahui. Setelah kita yakin dan percaya dengan perintah Allah, yang kedua, mereka yang tak rugi kata Allah dalam surah Al-Asr ini adalah wa'amilus solihati. Mereka praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari apa-apa saja hukum yang telah mereka ketahui. Setelah yang kedua, yang ketiga, apa kata Allah? Jangan lupa wa tawassaw bil haq. Kita ini yang tahu, jangan lupa kita ingatkan anak kita, kita ingatkan istri kita, orang tua kita, dan bahkan keluarga kita dan teman kita. Untuk apa? Untuk sebuah perintah Allah dan larangan Allah atau sebuah kebenaran. Maka dalam sebuah wilayah, seandainya wilayah tersebut ada melakukan kemungkaran dan mereka tidak menegurkannya, maka apa yang terjadi? Musibah akan Allah datangkan ke kampung tersebut, entah tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Yang keempat, apa wasiat Allah? Dan Allah mewanti-wanti buat diri kita, wa tawassaw bis sabar. Inilah pekerjaan yang amat berat hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Seluruh perintah yang ketiga tersebut di atas pasti akan aku uji yang namanya nilai-nilai kesabaran yang ada di dalam diri kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا وأفكارنا بنور هداياتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة